Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriansah, NIM K2517045. Di sini saya akan memaparkan hasil praktik industri yang telah saya lakukan di Koperasi Industri Baturjaya Ceper, Klaten. Di Koperasi Industri Baturjaya terdapat dua divisi utama. Yang pertama adalah divisi pemesinan dan yang kedua adalah divisi pengecoran. Saya akan menekankan pada divisi pemesinan dengan mengangkat judul Proses Pemesinan Silinder Sleeve berbahan besi cor FC250 dengan menggunakan mesin CNC bubut di Koperasi Industri Baturjaya. Poin-poin dari pemaparan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah pengertian dari silinder sleeve. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, langkah pengerjaan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Apa sih itu silinder sleeve? Jadi, silinder sleeve adalah alat yang berfungsi untuk presisi proses lapping piston ring. Tahapan dari pembuatan silinder sleeve ini yang pertama adalah melalui proses pengecoran. Setelah dari proses pengecoran, kemudian ke mesin bubut untuk mempresisikan ukuran sesuai dengan yang diinginkan. Lalu material utama penyusun dari silinder sleeve ini adalah besi cor FC250. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam proses pemesinan silinder sleeve adalah yang pertama adalah mesin CNC bubut. Mesin CNC bubut atau yang sering disebut Computer Numerically Control adalah suatu mesin yang dikontrol oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik berupa perintah gerakan menggunakan kode, huruf, dan juga angka sesuai dengan standar ISO. Di Koperasi Industri Baturjaya, mesin bubut CNC yang digunakan adalah berupa mesin retrofit. Jadi awalnya mesin ini adalah dari konvensional yang diubah menjadi CNC dengan penambahan komputer sebagai bahasa program dan juga motor servo sebagai penggeraknya. Lalu yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengetahui ketelitian dan ukuran dari silinder sleeve hasil proses pembubutan. Lalu yang selanjutnya ada mal ketebalan dan juga mal diameter yang digunakan untuk mengecek. Jadi hasil bubutan itu dicek awal itu masuk atau belum, sudah pas atau tidak dengan menggunakan mal ketebalan dan juga mal diameter. Lalu yang selanjutnya adalah pahat insert yang digunakan sebagai alat penyayatan pada saat proses pembubutan. Lalu ada kunci cak yang digunakan untuk mengencangkan cekam. Kemudian kikir halus digunakan untuk membuat chamfer. Selanjutnya ada dial indikator yang digunakan untuk mengecek dan mengetes kerataan dari permukaan benda kerja. Yang selanjutnya ada penggaris, kemudian spatula, lalu ada majun, dan ada kuas. Kemudian bahan yang digunakan adalah yang pertama adalah program CNC. Program CNC yang digunakan adalah berupa program dengan menggunakan metode absolut. Jadi metode absolut adalah metode yang pemrograman di mana titik referensinya selalu tetap, yaitu di satu titik. Kemudian dalam keseluruhannya ada 3 poin. Yang pertama ada program pembuka, program utama, dan juga program penutup. Lalu yang kedua adalah cylinder sleeve hasil proses pengecoran. Kemudian ada langkah pengerjaan. Yang pertama adalah dengan menghidupkan mesin CNC bubut. Yang kedua memasang benda kerja. Selanjutnya memanggil program CNC. Lalu melakukan proses pembubutan. Dan yang terakhir adalah pengukuran dari benda kerjanya. Menghidupkan mesin bubut CNC. Jadi untuk menghidupkan mesin bubut CNC, hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah dengan mengecek arus 3 fase ini apakah sudah terhubung atau tidak. Lalu yang kedua, membebaskan tombol emergency stop. Kemudian pastikan saklar utama atau selector switch itu berada pada posisi on.
yaitu diputar ke kanan. Kemudian tunggu sampai logonya muncul. Setelah itu klik tombol start yang berwarna hijau, kemudian tekan tombol jok. Kemudian untuk mengatur referensi poin, kita menggeser pahat pada sumbu X dan Z ke arah memanjang dan juga melintang. Yang selanjutnya adalah pemasangan benda kerja. Dalam pemasangan benda kerja, terlebih dahulu kita melihat dulu benda kerjanya ini apakah layak untuk dibubut atau tidak. Jadi setelah proses pengecoran berlangsung, itu benda kerja itu biasanya terdapat cacatnya berupa keropos, belang, dan juga ada titik-titik di luar benda kerja. Nah, itu benda kerja yang tidak layak kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian yang sudah layak itu kita kelompokkan tersendiri untuk dibubut. Setelah itu kita pasang benda kerja pada cekam. Jangan langsung dikencangkan, perlu dilakukan pengecekan kerataan benda kerja. Pengukuran kerataan permukaan benda kerja dilakukan dengan alat yang bernama dial indikator. Nah, jarum pada dial indikator ini diarahkan pada permukaan benda kerja. Kemudian kita kendori salah satu titik di cekamnya. Karena kita menggunakan cekam rahang 4, jadi kita kendori satu titik, lalu kita balik ke titik yang sebaliknya, itu kita kencangkan sampai semua titik itu rata. Setelah semua rata, kita kencangkan semua lubang pada cekam dengan menggunakan kunci cak. Proses mengecek kerataan benda kerja ini dilakukan untuk menghindari oleng saat proses pembubutan. Yang selanjutnya adalah memanggil program CNC. Program CNC itu bisa dibuat dengan dua macam, yaitu dengan langsung di dalam mesin. Lalu yang kedua adalah membuat program di luar mesin dengan menggunakan software yang ada di komputer yang kemudian kita input ke dalam mesin. Dalam proses pembubutan ini, program kerja dibuat di luar mesin. Jadi program CNC-nya ini dibuat di luar mesin, kemudian diinput ke dalam mesin bubut CNC retrofit. Langkah yang harus dilakukan, yang pertama adalah dengan menekan tombol cak. Kemudian pilih F3, panggil tool nomor 2 dengan mengetikkan kode T0202, klik start lalu EOP, maka tool akan berubah menjadi pahat rata kiri. Kemudian pilih home, klik Z-Main sampai lampu indikatornya menyala dan pahat bergerak menjauhi spindle. Lalu tekan edit, lalu input, koordinat, pilih kursor bawah nomor 2 untuk memanggil program dengan mengetikkan G01X134 yang akan memanggil program bawaannya. Lalu setelah kita mendapatkan programnya, kita akan melakukan proses pembubutan silinder slip. Yang pertama adalah dengan menentukan titik 0 benda kerja. Menentukan titik 0 benda kerja dilakukan dengan pertama menekan jok, kemudian pilih edit, kemudian tekan start, lalu EOP, tekan jok, lalu pilih SPCW atau putaran spindle searah jarum jam. Setelah itu pilih edit, lalu koordinat, pilih kursor nomor 2 pada T0202. Klik start, lalu EOP. Pahat akan melakukan penyayatan lurus dan rata pada diameter luar benda kerja. Setelah itu tekan jok dan matikan mesin. Lalu kemudian lakukan pengukuran diameter luar dengan menggunakan jangka sorong. Jadi setelah pahat bergerak menjauh, kita matikan mesinnya, kita lakukan pengukuran pada bagian luar benda kerja dengan menggunakan jangka sorong dan didapatkan ukuran 134,63 mili. Nah, ukuran ini kemudian kita masukkan dengan menekan pilih edit, lalu koordinat, arah kursor nomor 2, kemudian ketikkan ukuran yang sudah kita dapatkan.
Lalu setelah itu klik EOP, dan titik tersebut akan menjadi 0 point untuk pengerjaan pembubutan. Tahapan selanjutnya setelah menentukan titik 0 benda kerja, kita adalah melakukan proses pembubutan. Di sini kita menggunakan 3 pahat. Yang pertama pahat rata kiri dengan kode T0101, kemudian pahat rata kanan dengan kode T0202, dan yang ketiga adalah pahat bubut dalam dengan kode T0303. Proses pembubutan yang pertama adalah pembubutan facing sisi kiri, yang dilakukan dengan yang pertama klik start untuk memulai eksekusi programnya. Lalu pembubutan yang dilakukan ini oleh pahat T0101 yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu pahat facing sisi kiri. Kemudian maksimal pemakanan roughing dari pembubutan facing sisi kiri ini adalah 1 mm. Gerakan pahat T0101 setelah melalui proses pembubutan itu diakhiri dengan finishing. Jadi setelah bubut roughing, bubut finishing itu dengan pemakanan sebesar 0,2 mm. Setelah finishing selesai, kemudian pahat bergerak menjauhi benda kerja menuju titik aman. Lalu yang kedua adalah pembubutan lurus atau rata. Setelah pahat menjauhi dari spindle mesin, kemudian kita ubah pahatnya dengan memanggil T0202 berupa pahat rata kanan yang akan digunakan untuk membubut lurus atau rata. Setelah itu pahat akan bergerak mendekati benda kerja. Kemudian pahat menyayat bagian diameter luar pertama benda kerja dengan maksimal pemakanan roughing 1 mili, dan ukuran panjang benda kerja yang tersayat itu 15 sampai 15,05 mm. Kemudian ukuran diameter luar pertama adalah 129,85 sampai 129,95 mm. Kemudian menyayat diameter luar kedua dari benda kerja dengan maksimal pemakanan roughing itu 1 mm. Kemudian toleransi panjang benda kerja yang tersayat itu adalah 10 sampai 10,10 mm, dan juga ukuran diameter luar kedua adalah 119 sampai 119,5 mm. Lalu gerakan pahat T0202 diakhiri dengan proses finishing dengan ketebalan 0,2 mm. Selanjutnya adalah proses pembubutan facing sisi kanan. Pembubutan facing sisi kanan diawali dengan melakukan gerakan melintang untuk menyayat bagian muka benda kerja, masih dengan menggunakan pahat T0202. Maksimal pemakanan roughing dari pembubutan facing sisi kanan itu adalah 1 mm. Kemudian gerakan pahat T0202 ini diakhiri dengan proses finishing sisi kanan sebesar 0,2 mm. Setelah itu pahat akan bergerak menjauhi benda kerja. Sampailah pada proses terakhir pembubutan, yaitu dengan membubut diameter dalam. Kita ubah pahatnya dengan memanggil kode T0303. Setelah berubah menjadi pahat T0303 berupa pahat bubut dalam, pahat akan bergerak mendekati benda kerja. Kemudian terjadi penyayatan memanjang pada benda kerja. Maksimal pemakanan tetap 1 mm. Kemudian toleransi panjang benda kerja yang tersayat adalah 298 sampai 302 mm. Kemudian ukuran diameter dalam adalah 67 sampai 69 mm. Kemudian gerakan pahat T0303 diakhiri dengan finishing sebesar 0,2 mm. Nah, ketika terjadi proses pembubutan dalam, kita akan membuat chamfer dengan menggunakan kikir pada diameter luar benda kerja. Jadi pembuatan chamfer ini ketebalannya 1 mili
dengan sudut 45 derajat. Lalu setelah kita chamfer dan pahat bubut dalam menjauhi benda kerja, maka mesin bubut akan berhenti. Setelah itu kendorkan cekam dengan menggunakan kunci cak untuk melepas benda kerja. Setelah proses pembubutan berakhir, silinder sleeve kita ukur. Jadi untuk mengetahui ukurannya dan juga ketelitian dan toleransinya, kita lakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong yang memiliki ketelitian 0,02 mm. Ukuran dari silinder sleeve ini dibedakan menjadi 3, yaitu ukuran awal sebelum proses pembubutan, kemudian ukuran panas atau ukuran benda kerja langsung diukur setelah proses pembubutan berakhir, dan juga ukuran toleransi, yaitu ukuran benda kerja ketika dalam suhu yang normal. Yang pertama adalah untuk panjang dari benda kerja, itu ukuran awal adalah 305 mm. Kemudian ukuran panas setelah pembubutan adalah 302 mm. Dan ukuran toleransi adalah 298 sampai 302 mm. Lalu yang kedua adalah ukuran dari panjang diameter luar satu, yaitu ukuran awal 23,41 mm. Kemudian ukuran panas 15,06 mm, dan ukuran toleransi adalah 15 sampai 15,05 mm. Kemudian yang ketiga adalah ukuran dari panjang diameter luar 2 dengan ukuran awal 23,41 mm, kemudian ukuran panas 10,02 mm, dan ukuran toleransi sebesar 10 sampai 10,10 mm. Lalu yang selanjutnya adalah ukuran dari diameter luar pertama dengan ukuran awal 134,21 mm, kemudian ukuran panas 129,98 mm, dan kemudian ukuran toleransi sebesar 129,85 sampai 129,95 mm. Lalu yang selanjutnya adalah ukuran luar diameter 2 dengan ukuran awal 134,21 mm, kemudian ukuran panas 119,38 mm, dan ukuran toleransi 119 sampai 119,5 mm. Lalu yang terakhir adalah ukuran dari diameter dalam sebesar 69,72 untuk ukuran awal, lalu 68,82 mm untuk ukuran panas, dan ukuran toleransi 67 sampai 69 mm. Dari proses pembubutan silinder sleeve ini didapat kesimpulan bahwa pertama, silinder sleeve sebagai alat yang berfungsi untuk presisi proses lapping piston rim. Lalu yang kedua, silinder sleeve terbuat dari material besi cor FC250 dengan tahapan pembuatan awal melalui proses pengecoran logam. Lalu yang ketiga, untuk mendapatkan bentuk dan ukuran yang sesuai, setelah melalui proses pengecoran logam, dilakukan proses pembubutan silinder sleeve. Selanjutnya, proses pembubutan silinder sleeve dilakukan dengan menggunakan mesin CNC bubut retrofit dengan 4 jenis pekerjaan. Yang pertama, pembubutan permukaan atau facing, kemudian pembubutan lurus atau rata, lalu pembubutan diameter dalam, dan yang terakhir adalah pembuatan chamfer. Tahapan terakhir dari proses pemesinan silinder sleeve adalah dengan pengukuran benda kerja atau silinder sleeve dengan menggunakan jangka sorong. Sekian pemaparan tentang pemesinan silinder sleeve berbahan besi cor FC250
dengan menggunakan mesin CNC bubut di Koperasi Industri Batur Jaya. Saya Muhammad Afriansah. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.